Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama, tinjauan umum media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi pelantara untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima agar dapat dipahami apa yang disampaikan sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Sejarah perkembangan media pembelajaran. Yang pertama, perkembangan media pembelajaran di era 1600-an. Istilah media pembelajaran pada awal sejarah pendidikan tidak begitu dikenal. Untuk menyampaikan materi pembelajaran, pengajar hanya perlu mengandalkan komunikasi langsung. Dan pengajar merupakan salah satu sumber untuk memperoleh pelajaran atau ilmu pengetahuan. Pembelajaran pada tahun 1600-an dilakukan seadanya dan belum tersentuh teknologi seperti saat ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1658 terbitlah sebuah buku teks anak-anak pertama yang ditulis oleh pendidik Ceko bernama Johann Amos Comenius. Beliau tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku yang ditulis berjudul Orbis Sensualium Pictus. Yang kedua, perkembangan media pembelajaran tahun 1900-an. Media pembelajaran era tahun 1900-an berbeda dengan era tahun 1600-an. Pembelajaran sekitar tahun 1900-an ini sudah banyak menggunakan berbagai media pembelajaran. Media yang digunakan pada tahun 1900-an ini diantaranya yaitu papan tulis hitam, kapur, dan penggaris kayu. Nah, media pembelajaran pada akhir tahun 1950 mulai dipengaruhi oleh penggunaan alat visual. Alat bantu visual yang digunakan dapat berupa model, objek, dan alat-alat lain yang memberikan pengalaman konkret sehingga dapat mempertinggi daya serap pembelajar terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, perkembangan media pembelajaran era 2000-an. Media pembelajaran era 2000-an tentunya semakin canggih. Nah, papan tulis hitam dan kapur sudah banyak ditinggalkan dan diganti oleh papan tulis putih. Yang keempat, yaitu perkembangan media pembelajaran era abad 21. Secara garis besar, perkembangan media pembelajaran abad 21 itu mengikuti perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu media hasil teknologi seperti grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Yang kedua yaitu media proyeksi diam, seperti media visual yang memproyeksikan pesan melalui alat dengan berbagai pesan dalam bentuk tulisan, gambar, maupun grafis. Yang ketiga yaitu media audio, media yang menyampaikan pesan yang hanya ditangkap dengan indera pendengaran. Yang keempat yaitu media film, televisi, dan multimedia. Dan yang terakhir yaitu media berbasis komputer, yaitu hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer. Macam-macam media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi khusus, materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Yang kedua yaitu media audio. Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Dan yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Karakteristik media pembelajaran. Yang pertama yaitu ciri fiksatif, yaitu ciri yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua yaitu ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Dan yang ketiga yaitu ciri distributif, yaitu ciri yang menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Urgensi media pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai tuntutan paradigma baru. Yang ketiga yaitu suatu kebutuhan pasar. Dan yang terakhir yaitu visi pendidikan global. Sekian resum tinjauan media pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.